Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungannya Maha Tinggi dan bermalam dalam naungannya Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan mementenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, pada Voice of Pentecost hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Gender Identity Challenge dan LGBTQ bagian yang kedua. Saudara, kita semua harus mengerti bahwa gender identity itu berpengaruh pada perilaku seksual dalam hal ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang. Maka dari itu kita semua harus mengerti bahwa gender identity seseorang harus benar terlebih dahulu, baru kita bisa membahas mengenai ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang, termasuk yang menyimpang seperti LGBTQ. Agar saudara lebih mengerti, ada perbedaan antara ketertarikan fisik dengan hasrat seksual. Ketertarikan fisik merupakan perasaan ketertarikan kepada seseorang karena faktor biologis atau secara fisik seperti penampilan, wajah, bentuk tubuh, suara, bau tubuh, tatapan, dan sebagainya yang bisa terjadi sesaat atau untuk waktu yang lama. Tapi yang saudara harus ketahui bahwa tidak selalu objek yang membuat ia tertarik selalu lawan jenis. Contohnya, ada seorang anak cowok yang ngefans banget sama boyband K-pop karena suara dan performa panggungnya. Sedangkan hasrat seksual adalah tindakan untuk merealisasikan ketertarikan fisik, baik itu bisa di dalam pikiran atau secara fisik berhubungan seksual. Ini merupakan suatu pilihan mau dilakukan atau tidak. Hasrat seksual yang sah hanya dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Dari sini kita bisa melihat bahwa gender identity merupakan kunci sebelum memasuki tahapan ketertarikan fisik dan hasrat seksual. Jika gender identity-nya sudah terjadi penyimpangan, maka secara otomatis ketertarikan fisik dan hasrat seksualnya terjadi penyimpangan. Jika ketertarikan fisiknya sudah benar sesuai organ reproduksi seksualnya, maka untuk merealisasikan hasrat seksualnya pun harus benar, yaitu hanya boleh dalam pernikahan. Sampai di sini terlihat sekali bahwa hasrat seksual LGBTQ, baik yang dituangkan dalam bentuk hubungan fisik maupun pikiran seperti fantasi dan juga semua hasrat seksual kaum heteroseksual yang terjadi di luar pernikahan, semuanya adalah salah dan merupakan dosa.
Maka dari itu dalam Imamat 18 dan 20 ayat ke-10 sampai ke-21 jelas melarang segala perzinahan dan percabulan, ketertarikan fisik yang tidak wajar, dan pelaksanaan hasrat seksual yang menyimpang kepada orang tua, saudara kandung, saudara tiri, sepupu, sanak saudara, dan bahkan kepada binatang. Lebih lagi, Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat ke-27 sampai 30 menegaskan bahwa jika seseorang memiliki hasrat seksual di dalam hatinya, meskipun belum direalisasikan dalam tindakan fisik, hal tersebut juga adalah dosa. Nah, sampai di sini mungkin saudara bertanya, bagaimana langkah pemulihan bagi mereka yang mengalami Gender Identity Challenge dan LGBTQ? Ternyata langkah pemulihannya sama dengan semua yang jatuh dalam dosa, yaitu bertobat, berbalik dari dosa, dan datang kepada Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa, serta memberi diri untuk bertumbuh ke arah Dia. Dan juga dalam hal hasrat seksual, orang-orang percaya dipanggil untuk menyalipkan segala keinginan daging yang berdosa, serta mengendalikannya sebagai bagian dari disiplin rohani. Maka dari itu yang paling terpenting ialah bagaimana langkah kita sebagai anak mudanya Tuhan dalam menanggapi LGBTQ ini. Saudara bisa melakukan 3M. M yang pertama adalah mengasihi. Saudara pasti sudah sangat mengerti bahwa kita dipanggil untuk mengasihi sesama, namun mengasihi bukan berarti berkompromi terhadap kebenaran firman Tuhan. Karena tindakan untuk membenarkan perilaku penyimpangan seksual bukanlah tindakan kasih, melainkan tindakan menghancurkan. Untuk itu, GBI sendiri telah memandang disorientasi seksual kaum LGBTQ adalah dosa. Namun, GBI meyakini bahwa kuasa Yesus dan pekerjaan Roh Kudus mampu mengubahkan orang berdosa. Jadi, wujud kasih kita yang benar kepada kaum homoseksual bukan memandang perilaku itu benar berdasarkan hak asasi manusia, namun justru menolong mereka keluar dari perbuatan dosa itu sesuai 1 Korintus 6 ayat 9 sampai ke 11. Selain itu, gereja atau kita sebagai orang percaya dapat menjadi wadah dan sarana yang positif dalam melahirkan pertumbuhan iman dan penguatan nilai-nilai rohani yang baru. M yang kedua adalah membantu. Gereja atau orang percaya dipanggil untuk membantu dengan memberikan pengajaran-pengajaran yang benar mengenai gender identity, batasan ketertarikan fisik dan hasrat seksual, sehingga orang-orang yang bergumul dapat kembali pada gambaran rupa dan gambar Allah sebagaimana Allah menciptakan manusia pada awalnya. Dan M yang ketiga adalah mengingatkan. Sebagai komunitas orang percaya, saudara juga dapat saling mengingatkan bahwa perjalanan hidup orang Kristen adalah mencapai keserupaan dengan Kristus. Yang berarti bahwa proses pengudusan hidup tidak akan pernah berhenti di sepanjang kita hidup di dunia ini. Meskipun ada pilihan berbuat dosa, namun kita memilih untuk menghindari dosa tersebut. Kesimpulannya, Tuhan membenci serta menganggap dosa semua perbuatan zina, cabul, penyimpangan seksual, dan siapapun yang tidak dapat mengontrol hasrat seksualnya. Sebagai komunitas orang percaya, kita tidak dapat terhindar dari orang yang memilih hidup dalam penyimpangan seksual, namun respon dan sikap kita adalah tetap mengasihi mereka, membantu mereka untuk mengendalikan perilaku seksual mereka, serta mengingatkan bahwa perjalanan hidup setiap orang percaya adalah ke arah Kristus. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, saat ini kita boleh berada dalam ibadah online. Kita percaya Bapak Ibu Saudara, meskipun melalui ibadah online, Tuhan Yesus hadir di tempat-tempat kita, amin. Kita siap merasakan hadirat Tuhan lebih lagi saat ini. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Kita siapkan hati kita untuk bertemu dengan Raja di atas segala raja. Sungguh kami bersyukur Tuhan, saat ini kami boleh diberikan kesempatan untuk datang beribadah. Kami menantikan wajah-Mu Tuhan, kami mencintai Engkau. Ini kami Bapa, anak-anak-Mu. Kami datang dengan apa adanya diri kami saat ini. Biar Engkau yang membimbing kami terus Tuhan. Biar hadirat-Mu melawat di setiap tempat kami berada Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Yes, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Ya Yesus, Kau sungguh baik. Kau teramat baik Tuhan.
setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di dalam kami, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Gak pernah kami ragukan kasih-Mu Tuhan. Gak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Mau nyatakan Engkau yang selalu bersama kami Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau membiarkan kami Tuhan. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah
melimpah bagi kami. Kami sembah Engkau Tuhan, sebab kasih setia-Mu kekal selama-lamanya bagi kami Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Tuhan saat ini. Sembah Dia. Kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami boleh diperbaharui dalam hadirat-Mu. Jesus, we worship You. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami puji Engkau Tuhan. Biar semua yang bernafas boleh memuji Engkau Tuhan. Biar semua yang bernafas boleh meninggikan Engkau Tuhan. Kami bawa hidup kami menyembah-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan kembali, Roh Kudus-Mu dicurahkan bagi kami. Kau angkat tangan kami Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau lebih lagi ya Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat pujian hanya bagi Raja kami. Kami yakin Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami saat ini. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi kejayaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Katakan segala kemuliaan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan.
bersyukur Tuhan buat kesempatan kami boleh menyembah Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Sebentar lagi kami akan bersuka cita dalam hadirat-Mu. Kami akan bersorak-sorai atas nama-Mu Tuhan. Sebab kami adalah generasi-generasi pemenang. Kami adalah anak-anak-Mu yang dipenuhi urapan daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Kita siap menyukakan nama Tuhan lebih lagi. Amin. Kita menyerukan nama Tuhan lebih lagi. Amin. Haleluya. Ini kami Tuhan, umat-Mu yang lebih dari pemenang. Mari sama-sama kita nyatakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Mari serukan, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari nyatakan imanmu sekali lagi. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan Bapak Ibu Saudara? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih. Mari lebih lagi katakan, haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan masuk ke dalam hadirat-Mu. Sekalipun
Shalom jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat GBI Mega Bekasi yang diberkati Tuhan. Terima kasih untuk kesempatannya, terima kasih untuk Bapak Pendeta Andi Markus dan keluarga juga. Semua kita hari-hari ini tetap dalam keadaan baik karena penyertaan Tuhan. Katakan amin. Nah, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari saya ajak kita satukan hati kita berdoa. Oh Rabba Shandara Laba Takara Laba Ya Rabba Shandara Laba. Terima kasih ya Abah, terima kasih. Kalau sampai hari ini tetap kami merasakan penyertaan dan perlindungan tangan Tuhan. Engkau memberkati umat-Mu Tuhan. Engkau menjagai kami. Tuhan, Engkau melindungi kami sampai hari ini. Tetap dalam penyertaan Tuhan. Karena itu kami bersyukur Tuhan. Kami masih bisa beribadah sekalipun secara online. Tuhan, biar hari ini Engkau terus berbicara kepada kami. Engkau melawat kami di hadirat-Mu. Sekarang Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Taruh setiap perkataan dalam mulut bibir hamba-Mu ini untuk disampaikan. Berdaulatlah atas setiap kami. Kami mau tinggal di hadirat-Mu mendengarkan perkataan firman-Mu. Berikan telinga seorang murid untuk mendengar dan rindu untuk diubahkan. Mata kami biar hanya tertuju kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Bapa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama katakan amin. Nah, saudara dikasih Tuhan, hari ini kalau saya berikan judul firman Tuhan, bagaimana kita menjadi pemenang di masa yang sukar. Saudara dan saya, Tuhan mau kita menjadi orang yang menang di masa yang sukar. Janji Tuhan untuk saudara dan saya, kita akan naik dan tidak turun. Saudara dan saya jadi kepala dan bukan ekor. Kalau Tuhan berfirman kepada saudara dan saya, firman-Nya itu ya dan amin. Karena itu ada bagian kita untuk kita lakukan supaya kita menjadi pemenang. Supaya kita mengalami apa yang dijanjikan Tuhan. Nah, apa bagian saudara dan saya? Kita akan renungkan dari firman Tuhan bersama-sama. Mari, saya akan mengajak pertama-tama kita membaca dari Roma pasal yang ke-8 ayat 35 sampai ayat yang ke-37. Ya, saudara lihat di layar ataupun saudara bisa buka Alkitab saudara. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Oh haleluya. Dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang. Dikatakan oleh Dia yang telah mengasihi kita. Katakan amin. Saudara, satu-satunya yang membuat saudara dan saya bisa tetap menang adalah ketika kita tinggal dalam kasih Kristus. Firman Tuhan tadi dimulai dengan kata-kata, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Kalau kita tinggal dalam kasih Kristus, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Dikatakan apa? Penganiayaankah, ketelanjangankah, kelaparankah, bahayakah, pedang, termasuk juga COVID-19, sakit penyakit, apapun masalah. Saudara dikasih Tuhan, orang-orang yang tinggal dalam kasih Kristus adalah orang-orang yang tinggal di hadirat Tuhan. Orang yang mau selalu tinggal di hadirat Tuhan adalah orang-orang yang suka atau tetap menyembah Tuhan di masa sukar. Saudara dikasih Tuhan, untuk menjadi pemenang di masa yang sukar, kunci yang pertama, saudara harus menjadi orang-orang yang tinggal dalam kasih Kristus. Tetap menyembah Tuhan di masa yang sukar. Saya tidak tahu keadaan saudara. Mungkin ada di antara saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Atau saat ini ketika saudara mengikuti ibadah online ini, saudara sedang isolasi mandiri. Atau saudara sedang terpapar COVID, keluargamu atau engkau pribadi. Situasi mungkin sedang tidak enak. Ya, kondisi ekonomi karena tekanan, karena situasi membuat kita merasa begitu berat. Banyak orang sulit untuk menyembah Tuhan di masa yang sukar. Kenapa? Karena tekanan-tekanan ini. Ada orang-orang yang mengalami kejenuhan di situasi ini. Ada orang yang menjadi stres. Ada orang-orang yang mengalami kekecewaan yang dalam. Tapi saya berdoa kepada saudara, jangan sampai kecewa sama Tuhan. Katakan amin.
apapun situasi saudara, tetap menyembah di masa yang sukar. Untuk menyembah Tuhan itu adalah keputusan kita. Saudara dan saya tidak bergantung kepada mood atau suasana hati. Menyembah Tuhan adalah sebuah keputusan yang harus kita ambil. Sebab kita mau tinggal di hadirat Tuhan. Sebab kita mau tinggal dalam kasih-Nya. Orang yang tinggal dalam kasih Tuhan itu yang disebut orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena itu saudara, mari buat keputusan. Yang pertama, Tuhan, saya mau tetap menyembah Tuhan di masa yang sukar. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan yes, saya mau Tuhan. Mari buka hati saudara. Sama-sama saya ajak kita menaikkan pujian ini. Oh haleluya. Mari angkat tanganmu, katakan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari saja kita angkat tangan kita. Satu tangan saudara taruh di dada. Mari kita sembah Tuhan. Huriara lama ya rama ya rama sanne. Sikiara laba 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 laba. Iara nama yara lama yara lama ya si. Oh raba sikiara laba takara laba 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 laba. Tuhan, Kau melawat kami di rumah-rumah. Engkau menjamah kami satu persatu. Bangkitkan kembali kegairahan karena Engkau Tuhan. Yang letih lesu, yang berbeban berat, yang jenuh, yang putus asa. Yang menghadapi kekecewaan, kekhawatiran hidup. Apapun situasi kami, Tuhan jamah saat ini. Ulurkan tangan. Bangkitkan kembali gairah itu. Kasih yang mula-mula Tuhan limpahkan buat setiap kami. Oh Rabba Sikiara laba laba laba. Terima kasih ya Abba. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Angkat tangan kita sekali lagi, katakan. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Taruh tangan di dada. Diam di hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Saudara, hal yang kedua, mari saya ajak kita membaca dari 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Semua yang lahir dari Allah, yaitu saudara dan saya. Kita ini dilahirkan oleh Roh. Kita disebut dilahirkan kembali oleh Roh. Karena itu kita dikatakan dilahirkan oleh Allah. Dan orang-orang yang dilahirkan oleh Allah itu mengalahkan dunia. Apa yang mengalahkan dunia? Iman kita. Kenapa? Ketika seseorang itu memiliki Roh Kudus dalam dirinya, dia mampu untuk berjalan dengan iman. Dia mampu untuk mempercayai hal-hal yang tidak mungkin. Dia mampu untuk mempercayai firman Tuhan, sekalipun orang bilang mustahil. Saya teringat beberapa kisah. Kita tahu kisah tentang Ishak di dalam perjanjian lama. Ishak dikatakan ketika terjadi kekeringan di tanah Kanaan, semua orang pada pergi, semua orang lari ke Mesir. Tapi Tuhan berkata kepada Ishak, kamu tinggal di tanah ini. Dan puji Tuhan, Ishak tinggal di tanah itu dan dia kemudian menabur. Menaburlah Ishak di tanah itu. Dan Alkitab berkata dalam tahun itu juga dia menuai 100 kali lipat.
Dia menjadi kaya, dia diberkati Tuhan. Saudara, yang membuat Ayub itu diberkati, itu karena imannya, percaya ketika Tuhan berfirman. Waktu Tuhan berfirman kepada dia, dia percaya. Karena itu dia menerima janji Tuhan, sekalipun itu di luar hukum. Manusia bilang, mana mungkin, tanah kering. Ini situasi gak memungkinkan. Semua orang lari ke Mesir. Tapi Ishak tetap taat kepada firman Tuhan. Dia lakukan dan dia diberkati. Saudara dikasih Tuhan, iman saudara dan saya akan bisa mengalahkan hukum alam sekalipun. Saudara, Abraham disebut bapak orang beriman. Karena dia percaya. Bahkan ketika Alkitab berkata, sekalipun tidak ada alasan untuk berharap, Abraham berharap percaya. Dan dia menjadi bapak banyak bangsa. Ketika semua alasan yang memungkinkan, Tuhan menjawab janjinya, Tuhan menggenapi janji Tuhan. Itu gak ada. Abraham udah gak mungkin. Tapi dia tetap percaya. Dan dia menjadi bapak banyak bangsa. Tidak heran Abraham disebut bapak orang beriman. Saudara, ada satu kisah lagi yang Tuhan ingatkan kepada saya. Yaitu kisah tentang Nabi Elisa. Dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 dan 7. Pada waktu itu bangsa Israel di daerah Samaria, mereka tuh dikepung oleh Raja Aram. Ya, bangsa Aram dengan kekuatan yang penuh mengepung kota Samaria. Dan ketika itu kota itu kemudian ditutup, ya. Raja begitu ketakutan menutup kota itu sehingga orang tidak bisa keluar, tidak bisa masuk. Lalu lama waktu berlalu sampai mereka mulai kesulitan. Kalau tinggal dalam kota mereka mati kelaparan. Kalau keluar mereka mati dibunuh oleh orang Aram. Mereka serba salah. Keadaan mereka begitu sukar. Sampai ada ibu yang rela menyembelih anaknya sendiri karena gak ada makanan. Saudara, itu mengerikan sekali situasi dalam kota. Mereka sudah bingung. Akhirnya raja mengirim utusan untuk menghadap ke Nabi Elisa. Ini gara-gara kamu ini. Dan pada waktu itu Elisa menyampaikan firman Tuhan. Ini perkataan firman yang disampaikan Elisa melalui wakil raja, utusan raja. Elisa berkata begini, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Saudara perhatikan, ini perwira raja gak percaya. Tapi Elisa menyampaikan firman Tuhan, besok kamu lihat itu akan terjadi. Ini yang dimaksud itu terjadi tiba-tiba, semua mengalami kelimpahan, harga jadi murah sekali, kira-kira begitu. Ajudan raja ini gak percaya. Elisa berkata, besok akan terjadi dan kamu gak menikmati apa-apa. Kamu akan melihat itu terjadi tapi kamu tidak mendapatkan apa-apa. Dan benar, kejadiannya ada 4 orang kusta di luar pintu gerbang. Mereka biasanya ada di sana, mereka juga kelaparan. Mereka berunding dan mereka berkata, kita di sini aja kita mati kelaparan. Kita masuk kota gak bisa, juga gak ada makanan di sana. Ya udah, kita pergi aja ke perkemahan orang Aram. Kita ambil resiko juga, mereka lihat orang kusta, ya mudah-mudahan mereka berbaik hati. Kita masih bisa makan kalau ke perkemahan orang Aram. Kalau memang kita harus dibunuh, mati, ya sudah. Lalu 4 orang kusta ini kemudian pergi ke perkemahan orang Aram. Mereka kaget. Loh, perkemahannya kosong melompong, gak ada orang. Tentara-tentara orang Aram sudah gak ada. Mereka lihat, itu namanya tenda-tenda meninggalkan makanan begitu banyaknya. Seperti orang yang berlari terburu-buru. Akhirnya orang kusta ini kemudian menikmati makan. Sambil mereka makan, mereka bilang gini, wow, masa kita makan gini sementara orang dalam kota kelaparan. Ayo kita pergi ke dalam kota, kita memberitahukan. Supaya bukan hanya kita yang makan, mereka juga boleh makan. Akhirnya mereka pergi memberitahu dalam kota. Orang dalam kota gak percaya. Tapi tiba-tiba ada yang berani untuk melihat. Begitu mereka lihat, benar. Jadi Tuhan sudah berperang bagi bangsa Israel. Sesuai dengan firman yang disampaikan Elisa. Tentara Aram itu ketakutan berlari-lari. Belum gak sempat bawa apapun, mereka lari ketakutan meninggalkan semua harta benda.
Dan hari itu orang Israel menjarah begitu banyaknya kelimpahan. Perwira raja tadi yang tidak percaya, dia kaget di pintu gerbang melihat itu terjadi. Tapi apa yang terjadi dikatakan di Alkitab? Dia mati diinjak-injak orang. Dia tahu itu terjadi tapi dia tidak menikmati apapun. Pilihannya hari-hari ini percaya atau tidak kepada firman Tuhan. Orang yang memiliki iman artinya dia percaya apa yang di Tuhan. Kalau Tuhan menaruh perkataan firman untuk kita ucapkan hari-hari ini. Bagi badai COVID-19, diam, tenanglah. Adakah sudah mempercayai firman? Ketika perkataan firman Tuhan datang atas kita, adakah kita berani mempercayai firman Tuhan? Atau kita mau seperti orang umumnya, ya sudah pasrah dengan keadaan. Hari-hari ini, orang yang disebut pemenang adalah percaya karena dia punya iman. Mempercayai firman Tuhan. Saya berdoa setiap kita menjadi umat yang mempercayai firman Tuhan dan mengalami yang dijanjikan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Katakan amin. Mari angkat tangan. Katakan sama-sama saya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata. Lewati lembah air mata. Aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Angkat tanganmu, katakan kemenangan. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yang ketiga, di masa sukar ini, gimana kalau sudah jadi pemenang? Yang pertama tadi, tetap menyembah Tuhan. Tetap tinggal dalam kasih Tuhan. Yang kedua, tetap percaya. Memiliki iman, mempercayai kepada firman Tuhan. Saudara akan lihat kemenangan terjadi. Dan yang ketiga, Tuhan mau hari-hari ini kita menjadi pelaku-pelaku firman. Melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa di surga hari-hari untuk saudara dan saya? Pesan Tuhan melalui gembala sidang kita, Bapak rohani kita, Pak Niko. Kita ada di era Pentakosta ketiga. Akan ada satu penuaian terbesar terakhir yang Tuhan sediakan. Apakah kita hari-hari ini mempercayai firman Tuhan? Kalau kita percaya, kita akan melakukan. Dan orang yang melakukan pesan Tuhan hari ini akan menuai jiwa-jiwa. Saudara dikasih Tuhan, kita diminta banyak sekali lagi di hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Kita berdoa buat jiwa-jiwa. Dan hari-hari ini kalau Tuhan suruh melakukan sesuatu, kita lakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini yang saya mau ajak kita baca bersama-sama di Yohanes 4. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini perkataan Tuhan Yesus. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, yaitu Bapa di surga. Ayat ini Tuhan katakan ketika murid-murid Tuhan Yesus sedang pergi mencari makanan. Ya, sementara Tuhan Yesus di satu perigi Yakub bertemu dengan seorang perempuan Samaria yang berdosa. Dan di situ Tuhan Yesus menyampaikan kabar baik. Dan ketika murid-murid Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus sudah mulai melayani. Tuhan Yesus justru melayani orang banyak. Murid-muridnya bilang, kan tadi makan, kan tadi lapar. Guru kan tadi perlu makan, minuman kita udah beli. Lalu Tuhan Yesus berkata gini, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, ini gambaran bahwa kadang-kadang kita mengesampingkan kepentingan pribadi kita. Kalau Tuhan suruh kita melakukan kehendak Tuhan, memberitakan Injil kepada orang banyak. Ada banyak orang hari ini memerlukan Injil Tuhan Yesus. Kabar baik, memerlukan doa-doa saudara, mendoakan orang sakit. Mendoakan orang yang mengalami kesusahan, menolong mereka. Pak, saya juga pas-pasan. Tapi saya percaya kalau kita mau dipakai Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin.
Melakukan kehendak Tuhan itu juga menyampaikan firman Tuhan. Berita Injil, kabar baik kepada orang banyak. Hari-hari ini kehendak Tuhan. Kita menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Yang mengerti dan yang mau katakan amin. Bukan kuat, bukan gagah kita. Mungkin orang berkata, Pak, ya saya mah siapa saya? Saya ngomong, saya berbicara baik, bagaimana mungkin orang bertobat? Percayalah, kalau kita tadi ikut nomor 1, nomor 2 ya. Banyak di hadirat Tuhan. Hidup dengan iman. Saudara akan melihat yang ketiga pun itu jadi bonus dalam hidup kita. Hidup kita dipakai untuk memenangkan jiwa. Saudara dikasih Tuhan, saya teringat kisah tentang Yunus. Yunus adalah seorang nabi Tuhan yang disuruh Tuhan untuk memberitakan kabar baik kepada kota Niniwe. Memberitakan peringatan Tuhan lebih tepatnya. Kalau nggak bertobat, ya negeri ini akan ditunggang balikan. Itu kira-kira pesan yang disampaikan Tuhan. Untuk Yunus sampaikan kepada bangsa Niniwe. Yunus ini benci sama orang Niniwe. Yunus ini hidup dengan dendam sama orang Niniwe. Wah, ngapain gue beritakan Injil sama mereka? Ngapain? Makanya dia malah lari ke Tarsus. Tapi apa yang terjadi? Dimakan ikan. Sampai akhirnya dia dibuang dan dia mau taat pergi ke Niniwe. Di Niniwe, Yunus tuh datang dengan sebuah berita. Yunus bilang, wah udahlah. Ini orang pada gak mau dengar, saya gak tahu saya mau diapain sama mereka. Pokoknya saya ngomong aja. Yunus kemudian memberitakan. Orang-orang Niniwe dalam waktu 30 hari. Kota ini akan ditunggang balikan. Kota ini, negeri ini akan dihancurkan oleh Tuhan. Saudara, Yunus habis memberitakan itu dia pergi. Keluar kota dari atas bukit. Ya di situ dia duduk. Dia tunggu, dia berharap kota ini ditunggang balikan, dihancurkan. Dia tunggu-tunggu, gak terjadi. Malah Tuhan memberkati, memulihkan. Kenapa? Karena tiba-tiba orang-orang Niniwe bertobat. Orang-orang yang jahat ini bertobat dan cari Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir seperti Yunus sudah. Ya udah saya beritakan bertobat, gak bertobat bukan urusan. Ya, Tuhan yang membuat orang itu bertobat. Bagian kita lakukan kehendak Tuhan. Saya berdoa setiap kita mau dipakai Tuhan. Yang mau katakan amin. Jadi alatnya Tuhan. Untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Justru di masa yang sukar, lakukan kehendak Tuhan. Nanti lihat, hidupmu diberkati oleh Tuhan. Saya pernah mempelajari. Ini kisahnya luar biasa. Kenapa Yunus tuh bisa memberitakan Injil, cuma mengucapkan satu kalimat itu. Itu satu negeri itu bertobat. Bertobat. Langsung merendahkan diri, berkabung, minta ampun. Dan dipulihkan oleh Tuhan. Itu bukan karena hebatnya Yunus. Yunus orang biasa saja. Yunus gak hebat. Tapi apa yang membuat bangsa itu bertobat? Ketika dipelajari dalam sejarah. Ini kisah Yunus ini terjadi di sekitar tahun 760 sebelum Masehi. Jadi kalau sebelum Masehi itu adalah minus ya. Dari tahun 0 mundur jadi minus 760 kira-kira. Nah. Di sekitar tahun 773 sampai 755 ya. Jadi kalau sudah perhatikan sebelum Masehi itu angkanya dari besar ke kecil ya. Itu diperintah oleh Raja Asyur dan III. Ini menurut catatan sejarah. Nah, dalam masa pemerintahannya di tahun 765 itu terjadi wabah besar yang melanda daerah itu. Kemudian dilanjutkan tahun 763. Itu 2 tahun kemudian terjadi gempa bumi hebat. Belum cukup. Tahun 759. 4 tahun kemudian terjadi wabah besar lagi. Membinasakan banyak orang. Sesudah itu Yunus datang. Begitu Yunus datang memberitakan orang bertobat. Apa karena Yunus hebat? Saya percaya enggak. Karena Tuhan sudah buat persiapan untuk hati banyak orang, bahkan orang yang keras, orang yang kasar, itu hatinya terbuka. Saya percaya kalau hari-hari ini kita sedang melihat goncangan yang hebat terjadi. Ini adalah kesempatan untuk saudara dan saya memberitakan kabar baik. Doakan orang sakit.
berikan pertolongan kepada mereka membutuhkan, dan sampaikan kabar baik. Saya percaya inilah yang dilakukan orang-orang yang menjadi pemenang. Inilah yang dilakukan orang-orang justru di masa sukar melakukan kehendak Allah. Saya percaya saudara akan diberkati Tuhan berlimpah, limpah, limpah. Yang percaya katakan amin. Mari katakan bersama-sama saya sesuai dengan ayat ini. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Bersama-sama katakan, sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Mari saudara angkat tanganmu di rumah-rumah. Saya mau berdoa buat saudara. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari sembah Tuhan bersama-sama. Sudah penuh Roh Kudus, berdoa. Sembah dalam roh bersama-sama. Hamba-Mu percaya Tuhan, saat ini Kau mengulurkan tangan-Mu, mengangkat setiap kami yang letih lesu, yang berbeban berat, sehingga kami boleh menjadi penyembah-penyembah di masa yang sukar. Dan itu menunjukkan kami adalah umat pemenang. Kami orang-orang yang tetap percaya di masa yang sukar ini. Dan orang yang melakukan kehendak Tuhan justru di masa yang sukar. Untuk kami membawa penuaian yang terbesar dan terakhir. Itu terjadi dan kami dipakai Tuhan. Inilah umat pemenang. Engkau lihat tangan-tangan diangkat. Tuhan yang membela. Tuhan yang memberikan kemenangan kepada umat-Mu. Bahkan di masa yang sukar, kami lebih daripada orang-orang yang menang. Tuhan, kuatkan setiap lutut tidak ada yang goyah, tapi tegak berdiri. Setiap lengan terangkat kembali. Oh, untuk melakukan segala kehendak Tuhan. Tuhan, biarlah sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dibiarkan padam. Mereka kembali berkobar di dalam Engkau. Dan bulu yang terkulai tidak akan dibiarkan patah. Tapi Tuhan membangkitkan kembali dengan tegak. Mata kami tertuju kepadamu. Kepala kami terangkat. Oh Tuhan, tegaklah kepala kami. Mengatasi segala musuh sekeliling kami. Dan kami tetap memuji-muji Tuhan. Dan melihat kemenangan yang diberikan Tuhan dalam hidup kami. Berkati keluarga demi keluarga. Berkati setiap usaha umat-Mu. Tidak ada yang kekurangan. Semua diberkati. Semua umat pemenang. Tidak ada yang mengalami kekalahan. Semua bangkit dan menjadi pemenang. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Meteraikan dalam hidup setiap kami. Menjadi pelaku firman. Murid-murid yang setia. Di masa ini Tuhan. Justru melakukan kehendak-Mu. Terpujilah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Bersama-sama katakan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita angkat persembahan kita. Kita akan berdoa. Yuk sebelum kita membawa persembahan kita. Bapa, terima kasih buat kesempatan yang indah. Kami boleh membawa persembahan kami Tuhan. Karena itu Tuhan, sebelum kami membawa persembahan kami, hamba berdoa ya Tuhan. Berkati setiap umat-umat-Mu. Sehingga Tuhan hari ini kami akan bawa persembahan persepuluhan. Persembahan yang terbaik kami akan bawa ke dalam rumah-Mu. Kami akan memberi dengan penuh ucapan syukur. Penuh dengan cinta dan hormat kami kepadamu. Di dalam nama Yesus. Kami akan membawa persembahan kami. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat GBI Rayon 18. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa dan bantuan informasi selama masa pandemi COVID-19, dapat menghubungi hotline tim pelayanan Jemaat GBI Rayon 18.
GBI Rayon 18 juga membuka ruang bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan donasi dapat ditransfer dengan nomor rekening yang tertera di layar. Atau Bapak Ibu juga rindu memberikan donasi lainnya berupa obat-obatan, vitamin, tabung oksigen, sembako, dapat menghubungi Ibu Heni atau Bapak Yohanes dengan nomor yang tertera di layar. Bagi jemaat yang pernah terpapar COVID-19 dan sudah sembuh, serta punya kerinduan untuk membantu sesama dan menjadi berkat bagi yang membutuhkan selama masa pandemi, kami mengundang untuk bergabung dalam grup penyintas COVID-19 GBI Rayon 18. Untuk info lebih lanjut, saudara dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Kelas bimbingan pranikah akan kembali diadakan secara online dan akan dimulai pada minggu kedua bulan September. Bagi pasangan yang ingin mengikuti kelas ini, bisa menghubungi Bapak Venta di nomor 0812 9007 8417. Azusa Street Prayer Tower untuk Rayon 18 diadakan setiap hari Rabu jam 9 malam dengan ID 891-8221-0422 dengan paskot Unity. Menara Doa Rayon 18 diadakan 24 jam 7 hari non-stop, doa, pujian, dan penyembahan. Menara Doa diadakan secara online via Zoom dengan ID Zoom 842-888-8726 serta paskot Integrity. Salam kebenaran. Inilah waktunya kita memberi diri untuk belajar dengan sungguh setiap perkataan Allah di dalam firman-Nya. Di STT Bethel Bekasi tempatnya kita dibentuk dan dipersiapkan menjadi hamba Tuhan berhati hamba. Pastikan Anda bergabung bersama kami untuk menuntaskan amanat agung menjadikan semua bangsa murid Kristus. Sampai ketemu di STT Bethel Bekasi. Tuhan Yesus memberkati. Kelas online KOM 100 akan dibuka kembali pada tanggal 9 Agustus 2021. Untuk informasi dan pendaftaran, saudara bisa menghubungi Bapak Rio di nomor 0813 8319 8101. Seluruh kegiatan ibadah offline atau on-site GBI Rayon 18, cabang dan ranting yang berada di Pulau Jawa untuk hari Minggu ditiadakan. Ibadah akan diadakan secara online via YouTube GBI Rayon 18. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah ada di penghujung ibadah kita. Mari sama-sama kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur segala kebaikan-Mu. Terima kasih kalau sampai saat ini kami masih boleh berdiri di sini
Bapa, untuk kami naikkan pujian kami naikkan doa-doa kami. Terima kasih semua berkat karena kasih anugerah-Mu, kasih karunia-Mu bagi setiap kami. Terima kasih untuk ibadah pada saat ini Bapa. Tuhan berkati setiap kami, berkati setiap Tuhan jemaat Tuhan yang beribadah di setiap rumah-rumah, di tempat-tempat mereka beribadah. Terima kasih Tuhan, berkati dengan berkat-Mu yang berlimpah, dengan perlindungan-Mu, dengan penyertaan-Mu Bapa. Bahkan mereka yang sedang terbaring lemah tubuh, sedang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan sudah pulihkan. Kami percaya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima saat ini Bapa. Memberkati setiap kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Menjadikan setiap kami rema untuk kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Untuk kebenaran firman-Mu Bapa, berkati seluruh aspek kehidupannya. Berkati semua pelayanannya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Saat ini kami juga berdoa untuk para pemimpin rohani kami. Kami mengangkat tangan kami, memberkati Tuhan. Gembala pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo. Tuhan berkati Bapak Gembala pembina kami, berkati keluarganya, keluarga besar yang berkati keempat wakil gembala, berkati dan pengurapan-Mu yang unlimited, Tuhan berkati dan kekuatan-Mu. Dalam nama Yesus ya, berlari tidak menjadi lelah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, pagar perlindungan-Mu, tembok berapi-Mu melindungi dan menyertai kehidupannya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan juga memberkati Bapak keempat wakil gembala. Tuhan juga memberkati Tuhan semua gembala CK, gembala rayon, gembala cabang ranting, sampai gembala kul. Dalam nama Yesus, pengurapan yang sama Tuhan taruhkan kepada setiap mereka. Berkati gembala rayon kami, Bapak Pendeta Dr. Andi Markus MTH, dengan pengurapan-Mu yang double porsi, pengurapan unlimited. Dalam nama Tuhan taruhkan buat Bapak Gembala rayon kami Bapak Andi Markus bersama istri dan anak-anak dan keluarga besarnya Bapak. Dalam nama Yesus ya, semakin Tuhan lebih lagi dalam Engkau Tuhan, untuk terus ada terobosan yang baru di dalam rayon 18 ini Bapak. Untuk kami masuk lebih dalam lagi dalam dimensi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, di era Pentakosta ketiga, di dalam nama Tuhan Yesus, terus ada terobosan yang baru Bapak di surga. Kekuatan, perlindungan, kesehatan taruhkan kepada Bapak Gembala kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati juga berkat yang sama, pengurapan yang sama untuk keempat wakil gembala, untuk semua gembala cabang ranting, gembala kul, staf gembala, diaken, deakones, dan semua pengerja full timer dan semua jemaat Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak di surga. Kami berdoa Tuhan, kami mengangkat tangan untuk bangsa kami. Kami mau berkata, Shalom Indonesia, damailah Indonesia, pulihlah Indonesia, diberkati bangsa kami dengan belas kasihan-Mu Tuhan. Bila pertobatan boleh terjadi Tuhan di bangsa kami, bila semua penduduknya boleh menjadi orang-orang yang benar. Dalam nama Yesus, berkati Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, berkati wakilnya, Bapak Makhluk Amin dan semua jajaran pemerintahan yang ada. Dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan sembuhkan bangsa kami, Tuhan pulihkan bangsa kami. Dalam nama Yesus kami percaya penuaian jiwa yang terbesar, yang terakhir terjadi di bangsa kami, bahkan di seluruh muka bumi ini. Terima kasih kemuliaan-Mu Tuhan, datanglah dalam nama Yesus. Terima kasih untuk saat ini Bapak. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk ibadah saat ini Bapak. Dan sebelum berakhir Tuhan, kami rindu diberkati dan berkat daripada melalui hamba-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kita buka hati, angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat-berkat surgawi. Berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa. Di dalam mana yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus. Yang senantiasa memberkati, menyinari dan diperlihatkan wajahnya kepada engkau. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.